Pada awal 2021, Moto Guzzi memperbarui beberapa lini model mereka. Tapi tidak butuh waktu lama untuk Piaggio Indonesia memasukkannya ke sini. So, ini dia Moto Guzzi V7 4Stone dan V85 TT Travel. Pertama-tama gue mau bahas soal V7 4Stone yang satu ini nih. Perubahan paling mencolok yang ada di V7 4Stone adalah lampunya. Udah full LED semua, depan, belakang. Terus branding Mandello Eagle-nya dia tuh jadi banyak banget. Pertama di lampu depan, terus ada di instrumen panel sisi kiri kanan. Tapi dia dibandingkan sebelumnya branding Mandello Eagle jadi lebih banyak. Lalu untuk permainan catnya sekarang dia pakai warna baru, Arancio Ram namanya. Ini mesti begini ngomongnya biar logat Italinya ada. Sama ada Nero Ruvido. Nero Ruvido sih warna sebelumnya juga ada ya. Ini warna barunya. Seperti itu. Kalau dari desain sih secara keseluruhan dia bener-bener masih roadster baik banget dengan style retro khas Moto Guzzi. Untuk kaki-kakinya dia menggunakan teleskopik berdiameter 40 mm, sementara di belakang sudah dual shock dengan settingan preload adjustable. Terus soal velgnya, sayang dia masih pakai velg palang sih ya. Kalau kalian mau pakai velg jari-jari itu ada tapi di versi spesial. Padahal kalau pakai velg jari-jari nuansa retronya tuh berasa banget gitu sayangnya. Terus profil bannya sendiri dia menggunakan yang depan R18 dengan 100/90, sementara yang di belakang itu dia R17 150/70. Dan untuk pengeremannya dia menggunakan Brembo 4 pot di bagian depan, sementara di belakang dual pot. Ngomongin soal Moto Guzzi nggak lepas dari mesin V-twin transversalnya nih, ya kan? Nah, sekarang dia udah naik kelas jadi 853 cc. Dia sekarang mesinnya sama dengan V85 TT, tapi dia ditune down. Sekarang outputnya 64 horsepower dengan 73 Nm, dan dia masih tetap pakai gardan ya untuk delivery power ke roda belakang, biar lebih halus dibandingkan rantai. Lalu soal knalpotnya, dia udah nggak shotgun lagi. Dia modelnya ada lekukan di bagian leher. Ya nggak mengurangi sisi retronya sih, jadi masih Moto Guzzi. Nah, sekarang nyobain seat positionnya ya, riding positionnya itu untuk tinggi gue yang 167 cm masih bisa nyaman ya, walaupun kakinya udah jinjit. Ya nggak terlalu jinjit sih, karena dia seat heightnya masih 780-an mm, dan untuk posisi stangnya dia nggak terlalu nunduk. Bener-bener street bike banget sih ini, enak, nyaman. Dan ternyata dia juga kursinya beda dibandingkan dengan generasi ketiga yang sebelumnya. Lalu untuk bobotnya sendiri, dia termasuk ringan untuk kelas 800 cc. Karena dia beratnya 218 kg dan ini nggak berasa sama sekali berat 218 kg. Yakin kayaknya pakai motor ini tuh. Enak banget. Dan untuk panel instrumennya, sekarang dia udah bukan analog lagi. Dia udah full digital, jadi kalau dinyalain, wih, layar semua. Walaupun masih monokrom ya layarnya. Dia udah ada MGCT, ini Moto Guzzi Traction Control, terus juga udah bisa koneksi ke HP. Dan seperti yang tadi gue bilang, dia ada branding Mandello Eagle-nya. Ini ciri khas Moto Guzzi banget sih. Untuk sebuah layar monokrom, ternyata tampilannya cukup informatif. Kayak misalkan nih, gue tunjukin, dia ada odometer, ada trip meter, ada 2 trip meternya, lalu penunjuk waktu, average kilometer, average fuel consumption real time, sama traction control, dan juga menu. Lumayan banyak loh untuk sebuah instrumen panel monokrom. Dan gue menemukan satu kekurangan di V7 4Stone ini nih. Walaupun dia moge, tapi ternyata tidak ada hazardnya sama sekali. Apakah termasuk moge? Ya tentunya iya dong. Mesinnya transversal begini kok, masa bukan moge? Kurang hazard aja. Oke, selesai bahas V7 4Stone, sekarang kita pindah ke V85 TT Travel. Nah, sekarang kita ngomongin V85 TT Travel. TT itu artinya tutto terreno dari bahasa Italia ya. Jadi ya perubahannya sebenarnya nggak signifikan banget sih dari yang V85 sebelumnya. Karena dia sekarang catnya udah baru, Sabia Namib namanya. Dan perbedaannya dengan versi Adventure itu ada di bagian fog lamp, terus sama depan visor ini. Dia sekarang clear visor ya. Beda sama yang Adventure, dia smoke. Terus sama adanya side pannier. Oke, dari desain sebenarnya itu aja. Tapi sayangnya dari desain ini dia kurang menonjolkan teralis yang di Adventure tuh warna merah. Kayak yang di sini nih, ini harusnya warna merah gitu kan.
Yang belakang tuh merah. Itu aura adventure tuh kerasa malah di situ. Sayangnya jadi warna hitam, jadi nggak kelihatan. Sayang banget sih. Itu aja sih sebenarnya dari desain. Kaki-kakinya juga dia nggak terlalu berubah. Masih 41 mm shock depannya. Untuk yang belakang masih monoshock. Bisa di setting damper sama preloadnya. Terus untuk pengeremannya dia menggunakan dual disc brake di depan dengan 4 pot dan single disc brake di belakang. Bukan by Brembo ya, tapi Brembo beneran. Terus profil bannya yang depan R19 110/80, yang belakang R17 150/70. Dan velgnya menggunakan velg jari-jari. Ya sesuai dengan namanya, Tutto Terreno. Oke, yang beda sekarang dari V85 TT Travel ini juga termasuk mesinnya, kubikasinya baru. Ya beda dikit sih. Sekarang jadi 853 cc dengan horsepower 75 dan torsi 81 Nm. Itu aja sih bedanya. Masih V-Transversal Twin dan air-cooled, sama sebelumnya. Oke, sekarang gue mencoba seat position dari V85 TT ini ya. Tinggi gue 167 cm, seat height-nya 828 mm. Masih berasa gede sih, walaupun gue bisa napak ya, tapi jinjit. Masih sama riding position-nya. Tapi yang berbeda katanya di panel instrumen. Cuma sayangnya kita nggak bisa dinyalain nih panel instrumennya. Mungkin nanti saat test ride. Jadi kesimpulannya, V7 4Stone ini mengalami banyak perubahan. Walaupun secara looks dia masih mempertahankan sebuah roadster bike khas Moto Guzzi. Hanya detail-detailnya aja sih yang berubah. Kayak misalkan lampu udah full LED, instrumen panel udah full digital, terus mesin sekarang udah sama V85 TT, jadi dia naik kelas. Walaupun spesifikasinya ditune down. Sementara untuk V85 TT yang travel, dia itu masih mempertahankan looks sebuah motor adventure tentunya. Yang diupdate hanyalah di bagian mesin-mesin dan aksesori saja, seperti fog lamp, side pannier, dan mesin 853 cc-nya yang di tune up. Jadi versi powerful mesinnya ada di V85 TT. Nah, untuk harganya sendiri, Moto Guzzi V7 4Stone dipatok sebesar 535 juta on the road. Dia tersedia 2 pilihan warna, yang baru ini Arancio Run ya. Sementara yang sebelumnya Nero Ruvido dia masih ada. Dan untuk V85 TT dia harganya 700 juta on the road. Pas tuh 700 juta. Dan dengan warna Sabian Namib. So, itu aja kesimpulan first impression dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, jangan lupa kalau yang belum subscribe, nyalakan loncengnya, dan nantikan terus video-video selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, pamit undur diri. Dan gue menemukan satu kekurangan di ulang.